Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan, yaitu masih pada pembahasan bab as-salaf, halus salaf ma'a wulatil umur, sikap para salaf terhadap para pemimpin atau penguasa, yaitu penguasa kaum muslimin. Naam, fadhal man yaqra ya Ustaz. Salmawiyah qala asaba Mus'ab bin Jubair rahimahullah rajulan fa'amara bi rabbihi unuqi faqala asrallahu kabira la aqda'u mithli an yaquma yawm al-qiyamati wa at'alaqa بأضرافك الحسنة وبوجهك الذي يستضاء به فأقول يا ربي سل مصعبا بما قتلني. فقال يا غلام أعف عنه. فقال أسمح الله الأمير إن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رخيص. قال يا غلام أعطه 100,000. فقال أيها الأمير فإني أشهد الله وأشهدك أني قد جعلت لابني قيصر الرقاية منها 50,000. فقال له الرقيات منها 50,000 لابن قيس الرقيات. فقال له ولما؟ قال لخالد فيك إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. وعن هشام ابن عروة رحمه الله أنه دخل على أبي جعفر المنصور فقال يا أمير المؤمنين اقض عني ديني. قال وكم دينك؟ دين وكم دينك؟ قال 100,000. قال وأنت في فضلك وفهمك تأخذ دينا 100,000 وليس عندك قضاؤها. قال يا أمير المؤمنين شاب فتيان من فتياننا وأحببت أن أبوهم أن أباهم
وخشيت أن ينتشر علي من أمرهم ما أكره فبوعتهم فاتخذت لهم منازل وأعلنت عنهم ثقة بالله وبأمير المؤمنين. قال ورد عليه 100,000 استعظاما لها، ثم قال قد أمرنا لك ب10,000. قال يا أمير المؤمنين فأعطني ما أعطيت وأنت طيب النفس فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى فدية وهو بها طيب النفس biwarokina. Biwarik, nggak ada di tempat saya apa biwarikin lil mu'ti walil mu'ta. Qala fa inni biha tibun nafsi. Dan dari Abdullah Salmawah ini gitu. Dan dari Abdullah ibnu Salmawah qala berkata telah Mus'ab bin Zubair rahimahullah telah menawarkan seorang laki-laki, maka beliau memerintahkan untuk memenggal lehernya. Maka beliau berkata, laki-laki itu berkata, semoga Allah memberikan kebaikan kepada pemimpin. Atau ini juga umira bidor bi'unuki, lalu orang itu diperintahkan untuk dipenggal. Maka berkata Mus'ab bin Umair di sini, aslahallahul amir, semoga Allah memberikan kebaikan kepada al-amir. Ma'akbah bimisli, betapa buruknya, betapa buruk ini at-ta'ajjubiyah, betapa buruknya orang seperti aku. Buruknya orang seperti aku yang pada hari kiamat nanti akan berdiri di hari kiamat nanti, lalu bergantung dengan bi'atrofikal hasanah, bergantung dengan kebaikan-kebaikan, wa biwajhika alladhi yustadau bihi, wajahmu yang disinari dengannya. Maka aku berkata, wahai Rabbku, Sal Mus'ab, mintakanlah kepada Mus'ab, tanyalah kepada Mus'ab kenapa dia membunuhku. Berarti ini yang memerintahkan Mus'ab, yang berkata ini orang yang ditawan. Maka berkata Mus'ab, dia bilang, wahai pemuda. Enggak, yang berkata ini orangnya tadi, fa'akul, maka aku berkata, ini dia bercerita, si orang tawanannya berkata, aslallahu amir, semoga Allah menjadikan amiri baik, ma'akba bimithli ayyakuma yawmal qiyamah fa'ata'allaq bi atrafikal hasanah, betapa buruknya orang seperti aku kelak berdiri di yaumul qiyamah lalu bergantung dengan ujung-ujung kebaikanmu dan bergantung dengan wajahmu yang bercahaya. Maka aku akan berkata, wahai Rabbku, sal Mus'aban fima qatalani, tanyalah kepada Rabbku mengapa ia membunuhku. Faqala, maka berkatalah Mus'ab bin Az-Zubair, ya gulam u'fu anhu. Beliau berkata kepada, bukan kepada orang ini, tapi kepada budaknya ataupun tentaranya, u'fu anhu,
Nah, maafkan dia, artinya nggak jadi dipenggal. Faqala, na'am. Berkata tawanan tersebut, semoga Allah memberikan kebaikan kepada pemimpin, pada al-amir. Na'am. Apabila engkau melihat in ra'aita, bila engkau memandang atau berpendapat, antaj'ala ma wahabta li min hayati fi 'aishin rakhi. Ini istilahnya wis dipenjara, dibebaskan, njaluk duit. Engkau menjadikan apa yang aku inginkan. Ya, in ra'aita an taj'ala ma wahabta li min hayati fi 'aishin rakhi. In ra'aita, bila engkau berpendapat, bila engkau memandang bahwa anta ja'ala ma wahab, engkau memberikan kepadaku untuk dari hidupku ini, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang rohi, yang lapang. Artinya sekiranya engkau memberikan kepadaku, bila engkau memandang bahwa aku ini orang yang pantas untuk bisa hidup dengan kehidupan yang lapang, maka Mus'ab bin Zubair berkata kepada pasukannya, iya, kepada orang kepercayaannya di situ, berikanlah dia 100.000. Iya, beri dia 100.000. A'tihi mi'ata alfin. Maka orang tersebut berkata, ayyuhal amir, wahai penguasa, wahai amir, maka sungguhnya aku bersaksi kepada Allah, bersaksi di hadapanmu, bahwasanya aku telah menjadikan, aku memberikan untuk Ibnu Qais 50.000 ruqayyat dari 100.000 itu. Maka berkata Mus'ab padanya, mengapa? Maka kawan berkata, liqaulihi fika, karena ucapan Ibnu Qais itu tentangmu. Sungguhnya Mus'ab adalah bintang jatuh, syihabun minallah, bintang yang datang dari Allah, yang jelas dari wajahnya, tajallat an wajhi ad-dhalma, yang segala kegelapan itu bercahaya dengan wajahnya atau bercahaya dari wajahnya. dan dari Syekh bin Urwah rahimahullah bahwasanya itu dilewatkan aja, mungkin di sini dicetakan baru tidak ada, mungkin dhaif. Nah, saya ulangi sedikit sini. Nah, wa an Abdullah bin Salmawai qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Salmawai, beliau berkata, beliau bercerita ini, asira Mus'ab ibnu Zubair rahimahullah rajulan. Ini Mus'ab bin Zubair ini menawan seseorang, fa amara bidarbi unuqih, lalu memerintahkan untuk memenggal kepalanya. Faqala, maka orang itu berkata, aslahallahul amir, semoga Allah memberikan atau Allah memperbaiki al-amir. Ma akbaha bimithli ayyakuma yaumal qiyamah fa ta'allaku bi atrafika al-hasanah. Betapa jeleknya orang seperti aku. Ma akbah bimithli, betapa jeleknya orang sepertiku. Pada hari kiamat nanti aku harus berdiri dan bergantung dengan ujung-ujung kebaikanmu, bi atrafikal hasanah, yaitu ujung-ujung kebaikannya itu tergantung ada di tangannya karena kezalimannya kepada dirinya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bergantung biwajhikal ladzi yustadau bihi, dan bergantung dengan wajahmu yang bercahaya, alladzi yustadau bihi. Fa'aqulu, nanti aku akan berkata kepada Rabbku di hari kiamat, ya Rabbi, wahai Rabbku, sal Mus'aban fima qatalani, ya Rabbku, tanyakan kepada Mus'ab mengapa dia membunuhku.
Maknanya di sini orang ini pintar mengambil hati dari Al-Amir Mus'ab bin Az-Zubair. Al-Amir di sini gubernur. Gubernur mungkin pemimpin di satu daerah. Yang ia ketika diperintahkan untuk dibunuh, dia mengatakan, semoga Allah memperbaiki diri Al-Amir. Betapa jeleknya orang serupa saya ini nanti di hari kiamat harus bergantung dengan ujung-ujung kebaikanmu, yakni memegangi ujung-ujung kebaikanmu, dan berpegang dengan wajahmu yang bercahaya. Ini pujian tapi juga peringatan, mengingatkan di hari kiamat. Sehingga nanti aku akan berkata kepada Rabbu, ya Rabbi, sal Mus'aban, ya Rabbu, tanyakan kepada si Mus'ab, fima qatalani, mengapa dia membunuhku. Diingatkan, kalau kau membunuh aku, maka aku akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Saya akan meminta kepada Allah, mengapa ya Allah, tanyakan kepada Mus'ab, mengapa dia membunuhku, apa salahku. Maka Mus'ab saat itu mengatakan, ya gulam, u'fu anhu, maafkan, lepaskan. Bahasa kita mungkin lepaskan, enggak usah dihukum. Faqala aslahallahul amir, maka berkata lagi orang tawanan ini, aslahallahul amir, semoga Allah menjadikan al-amir baik, atau memperbaiki al-amir, jadi memperbaiki hatinya. In ra'aita an taj'ala ma wahabta li min hayati fi 'aishin rakhim. In ra'aita, bila engkau berpendapat, bila engkau berpandangan, yakni untuk menjadikan apa yang kau berikan bagi hidupku, yaitu di dalam kehidupan yang lapang, kehidupan yang berartinya kehidupan yang memiliki kehidupan, memiliki bekal, memiliki keuangan dan sebagainya, sehingga beliau mungkin tidak berbuat keburukan. Maka maknanya dia minta dikasih sesuatu dari Al-Amir. Qala, maka berkata Mus'ab bin Az-Zubair, ya gulam, jadi mengatakan kepada orang-orang di kerajaannya, ya gulam, atihi mi'ata alfin, beri dia 100.000 ruqayyah. Faqal, maka berkata lagi orang ini, ayuhal amir, wahai pemimpin, wahai imam, wahai amir, wahai gubernur, fa inni usyhidullah wa usyhiduka, maka sungguhnya aku bersaksi di hadapan Allah, aku mempersaksikan Allah, dan aku bersaksi di hadapanmu, anni qad ja'altu libni Qaisin ar-raqayyat minha 50 alfan, sungguhnya aku memberikan dari 100.000 itu, 100.000 ruqayyah itu aku berikan 50.000 ruqayyahnya untuk Ibnu Qais. Faqala lahu, maka berkata Mus'ab bin Zubair, ini ada apa? 5 walima, kenapa? Li qaulihi fika, karena apa yang dia ucapkan tentang dirimu, yakni seolah-olah dia membenarkan perkataan Ibnu Qais yang menyebutkan tentang sifat baik pada Mus'ab bin Az-Zubair, sehingga dia buktikan dengan perkataannya dia mendapatkan ampunan. Sekiranya Mus'ab bin Zubair itu orang yang kejam, pemimpin yang kejam, tentu dia tidak akan dimaafkan, apalagi dibebaskan dari penggal, dari hukuman penggal. Apa itu ucapannya? Innama Mus'abun syihabun minallah, sungguhnya Mus'ab itu cahaya bintang dari Allah, sungguhnya Mus'ab itu adalah bintang dari Allah, karunia. Tajallat an wajhi ad-dhalma, sehingga wajahnya itu dipenuhi dengan cahaya yang menghilangkan, sehingga kegelapan itu berubah menjadi cahaya di wajahnya. Itu wajahnya Mus'ab. Maknanya Mus'ab ini orang yang dengan wajahnya ini sehingga kehidupan itu menjadi bercahaya, artinya masyarakat itu menjadi bercahaya. Ini pujian dari orang yang ditawan ini, Ibnu Qais, pujian dari Ibnu Qais yang memuji Mus'ab bin Az-Zubair. Oleh sebab ini dia membuktikan bahwa Mus'ab memang
benar-benar pemaaf, yang dia memaafkan dan tidak menghukum dirinya yang saat dia tertawan. Dan ini mengajarkan bahwa sikap para salaf, siapapun orangnya ini yang tidak disebut namanya, bahwa dia tetap mendoakan kebaikan. Aslahallahu al-amira, semoga Allah memperbaiki al-amir. Dan kemudian dia bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan al-amir bahwa dia akan memberikan separuh dari hadiah yang diberikan Amir kepadanya, kepada Ibnu Qais, karena dia yang bersikap baik kepada al-amir dengan memuji dengan pujian yang pantas. Itu mungkin yang dapat kita ambil pelajaran dari perkataan dari riwayat Abdullah ibn Salmaweh. Nah, teruskan. وعن الفضل ابن الربيع عن أبيه قال حج أبو جعفر سنة 47 و100 فقدم المدينة فقال ابعث إلى جعفر بن محمد فقدم المدينة قدم المدينة وقال ابعث إلى جعفر ابعث إلى جعفر بن محمد رحمه الله من يأتينا به تعبا قتلني الله إن لم أقتله. فتغافل عنه الربيع لينساه ثم عاد ذكره للنبي وقال أرسل إليه من يأتي به متعبا. نعم. فتشاغل عنه ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة في جعفر فأمره أن يبعث إليه ففعل. فلما أتاه قال له يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك التي لا سوى له. قال جعفر لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أعلم أبا جعفر حضوره. فلما دخل أوعده وقال Ai adu Allah. Ai di sini seperti yakni ya adu Allah. Ai adu Allah. Ittakhadaka ahlul Iraq imaman yajubbuna ilaika إليك زكاة أموالهم وتلحن في سلطاني وتلحد في سلطاني وتبغيه الواهب قتلني الله إلا أقتلك. قال يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر وإن أيوب ابتلي وصبر وإن يوسف ظلم فغفر وأن من ذلك السلك. فقال له أبو جعفر إلي وعندي أبا عبد الله
dari sahati salim nahiyati al-qalil ghailah jazakallahu min dirahimin afdal ma jaza dari arhami an arhamihim thumma tanawala yadahu فأجلسه معه على فراشه ثم قال علي بالمنجمة وأتي بجهد فيه غالية فغلفه بيدي حتى خلط لحيته قاطرة ثم قال في حمد الله وفي قراءته ثم قال يا ربيع على أبا عبد الله جائزته وكسبته انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه فانصرف ولحقته fansarafa walahiktuhu fansarafa walahiktuhu وقلت له إني قد رأيت قبل ذلك ما لم ترد tarahu ورأيت بعد ذلك ما رأيت فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت قال قلت اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف عهده اللهم بك أدفع في نحره وأستعيذ بك من شره. نعم. Safatus Sofwa. Dan dari Al-Qadar bin Rabi dari ayahnya berkata telah berhaji Abu Ja'far pada tahun 147 Hijriah. Iya. Maka dia masuk di kota Madinah dan beliau berkata, bangkitlah atau datangilah kepada Ja'far bin Muhammad radhiyallahu utuslah kepada pergilah kau ke Ja'far bin Muhammad atau utuslah seseorang kepada Ja'far bin Muhammad yang bisa mendatangkannya kepada kami. Taiban itu dengan keletihan. Semoga Allah memerangiku. Qatalani Allah in lam aqtulhu. Allah, biarkanlah Allah membinasakanku biar Allah membinasakanku seandainya aku tidak membunuhnya. Maka tawabal anhu maka Rabi lalai. Taghafala anhu Rabi itu membuat si
siapa namanya ini yang pemimpin di sini, bukan, yang dituju Abu Ja'farnya. Dia membuat dia lalai supaya supaya lupa terhadap Ja'far bin Muhammad, supaya tidak menangkap Ja'far bin Muhammad. Namun kemudian ada dzikrahu li Rabi. Kemudian dia mengulangi penyebutannya kepada Rabi. Iya. Dan berkata, utuslah kepadanya siapa yang mendatangkan dengannya, yang bisa mendatangkannya mut'iban, dengan susah payah pun. Maka sibuklah dia menyibukkan darinya. Kemudian dia menulis surat kepada Rabi, jelek, karena Rabi tidak memenuhi keinginan daripada Amir ini. Kemudian dia memerintahkan untuk memutus kepadanya, dan beliau melaksanakan. Maka ingatlah kepada Allah, maka sesungguhnya telah Aina qad arsala ilaika allati la siwalaha, sungguhnya telah mengutus kepadamu yang tidak ada lain selain daripadanya. Berkata Ja'far, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Abu Ja'far mengetahui kedatangan. Summa a'lama Abu Ja'far, kemudian ia memberitahu kepada Abu Ja'far akan kedatangan dari Ja'far bin Muhammad. Walamma dakhala aw'adahu, maka tatkala dia masuk, Ja'far bin Muhammad masuk, aw'adahu, Abu Ja'far mengancamnya. Ja'far mengancamnya dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah ahli Irak telah menjadikanmu seorang pemimpin? Hai musuh Allah, ittakhadaka ahlul Iraq imaman yajubbuna ilaika zakat amwalihim. Wahai musuh Allah, penduduk Irak telah menjadikanmu sebagai imam yang mereka membayarkan zakat harta mereka kepadamu. Wa talhadu fi sultani, dan mereka mendurhakai di dalam kekuasaanmu. Wa tabghihi al-ghawail, dan engkau talhadu bi sultani, engkau menyimpang dari kekuasaanku. Wa tabghihi al-ghawail, dan sungguh kerusakan dan keburukanlah yang diinginkannya. Terus Allah akan membinasakanku apabila aku tidak membunuhmu. Maka beliau berkata, Abu Ja'far. iya, yang berkata Ja'far bin Muhammad. Ini yang penguasanya Abu Ja'far. Yang dikejar ini Ja'far bin Muhammad. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sulaiman alaihissalam diberikan ia dikaruniai oleh Allah. maka Syakara, dia bersyukur. Sesungguhnya Ayub telah diuji, maka beliau bersabar. Sesungguhnya Yusuf telah dizalimi, maka beliau memaafkan. Dan kamu dari Wa anta min dalika as-sinhi, dan engkau termasuk dari jenis itu, as-sinh. Maka berkata Abu Ja'far kepada Ja'far bin Muhammad, Nah, ilayya wa indi. apa? Ilayya wa indi. Kesinilah kau kepadaku, duduk bersamaku atau di depanku. Abdullah
Aba Abdillah. Al-Bari as-Sahah. Al-Bari as-Sahah. Al-Bari itu yang terbebas, as-Sahah yang lapang. As-Salim an-Nahiyah, yaitu orang yang selamat, sehat. An-Nahiyah yang jauh dari keburukan. Al-Qalil al-Ghailah yang sedikit keburukannya. Semoga Allah membalasmu dari yang mempunyai Rahim, rahim dari yang berhubungan, memiliki hubungan rahim, lebih dengan balasan yang lebih baik an anhamihim, dengan balasan yang lebih baik seperti yang diberikan kepada orang dawul arham kepada rahim mereka. Maknanya semoga Allah memberikan balasan kepada orang yang menyambungkan, ini rupanya masih ada hubungan saudara. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dari kebaikannya kepada orang yang berbuat rahim dengan kebaikan yang lebih, balasan yang lebih melebihi daripada seorang yang memiliki hubungan rahim kepada rahimnya. Maknanya semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar, yang banyak. Terus kemudian Ya. Kemudian Abu Ja'far menggandengnya dan duduk bersamanya atas kasurnya. iya, sofa. Kata alayya bil minjah, kemari Datangkan makanan kepadaku. katakanlah Min jafah ta'am. makanan. Utia biduni fi'aliyah, maka datangkan Makanan dengan minyak, dengan minyak. ada gholiyahnya, ini makanan-makanan semua ini. Lalu faghallafa biyadi hatta khiltu. Maka dia Ghallafa itu ya ngulet gitu. Ngaduk apa? dengan tangannya sampai wajahnya, jenggotnya. Khiltu liyatau qatirah, sampai jenggotnya itu menetes dengan minyaknya itu. Kemudian beliau berkata, Abu Ja'far, Yang mengatakan Ja'far bin Muhammad, fi hifdillahi wa fi kalaatih, semoga Amirul Mukminin senantiasa di dalam perlindungan Allah dan senantiasa di dalam penjagaan Allah. Kalaah juga penjagaan. Kemudian Abu Ja'far berkata, wahai Rabbi, Aqib Abu Abdillah, jaizatahu wa kiswatahu, berikan upah dan pakaian kepada Abu Abdillah. Insarif Abu Abdillah fi hibdillah fi kanafihi, pergilah wahai engkau Abu Abdillah, yaitu maksudnya Muhammad bin Ja'far, di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah. Kanaf itu juga perlindungan, hifdun penjagaan. Fansarif fansarfa walahiktuhu, ia pergi lalu aku mengejarnya. Jadi yang mengejar Robi. Sebelum itu apa yang tidak pernah kau lihat. Maqad ra'aita, kemudian aku melihat apa yang sudah kamu lihat. Fama qulta ya Aba Abdillah hina dakhalta, iya,
uhrusni, jagalah aku dengan matamu yang tak pernah tidur. iya, waknufni, Dan lindungilah birahmatikal ladzi la yurah, dengan rukunmu yang tidak akan la yuram itu yang tidak akan bisa disamai, diperoleh, digapai. Wafili biqudratika alayya, dan ampunilah aku dengan kuasamu, atasku. la uhlaku wa anta rajai, yang aku tidak binasa dan engkau lah harapanku satu-satunya. Allahumma innaka akbar wa ajal, ya Allah, engkau Akbar wa ajal, engkau maha besar dan maha agung. Mimma akhafu wa ahdar, dari yang aku nah. Hanya kepadamu adfa'u fi nahri, hanya denganmu aku adfa'u fi nahrihi, aku menolak keburukannya dengan menjadikan engkau di lehernya. Nah, ini sikap dari Muhammad bin Ja'far rahimahullah ta'ala ketika dipanggil oleh Abu Ja'far, yakni diriwayatkan dari Al-Fadl bin Ar-Rabi. Kita lanjutkan setelah adzan isya mungkin. Nah, Fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati qaimati Muhammad Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita jelaskan riwayat dari Al-Fadl bin Ar-Rabi dari ayahnya yaitu Ar-Rabi. Al-Fadl meriwayatkan dari Ar-Rabi, dan Ar-Rabi yakni Al-Fadl bin Rabi meriwayatkan dari ayahnya yaitu Ar-Rabi. Berkata Ar-Rabi, hajja Abu Ja'far sanata sab'in wa arba'in wa mi'ah, pada tahun 147 Abu Ja'far menunaikan ibadah haji. Faqadamal Madinah, lalu beliau datang ke kota Madinah. Waqala, lalu dia berkata, nah ini Abu Ja'far ini penguasa di negeri, nggak tahu, mungkin ada di terangan, bisa dibuka di website, isinya di Wikipedia. Waqala, berkata Abu Ja'far, ib'ats ila Ja'far ibni Muhammad man ya'tina bihi ta'iban. Utuslah seseorang kepada Ja'far bin Muhammad untuk bisa membawanya kepada kami meskipun dengan susah payah atau dalam kepayahan dia.
qatalani Allah in lam aqtulhu, biar Allah membunuhku kalau aku tidak membunuhnya. Ini mungkin dia marah. Fataghafala anhu Ar-Rabi' liyansahu. Ar-Rabi' yang bercerita ini, maka ia berusaha membuat sang Abu Ja'far, sang Amirul Mukminin ini lalai, sehingga lupa keinginannya untuk menangkap Abu Ja'far, menangkap Ja'far bin Muhammad. Tsumma ada dzikrahu li-Rabi'. Kemudian dia ingat dan menyatakan lagi kepada Ar-Rabi'. Waqal, dan dia berkata, arsil ilaihi man ya'ti bihi mut'iban. Utus orang kepadanya supaya bisa membawanya kemari meskipun dengan susah payah. Fatasyaghala anhu, maka sibuklah Rabi'. Gimana ini? Dia menyibukkan diri. Tsumma arsala ila Rabi' bi risalatin qabihah fi Ja'far. Kemudian dia mengirim surat kepada Rabi' yang isinya surat yang sangat jelek tentang Ja'far bin Muhammad. Wa amarahu ayyab'atha ilaihi, dan di dalam surat itu Abu Ja'far nyuruh Ar-Rabi' untuk membawa Ja'far bin Muhammad kepadanya. Fafa'ala, maka dilakukan. Falamma atahu qala lahu, maka ketika Ar-Rabi' datang kepada Ja'far bin Muhammad, maka berkata kepada ya Aba Abdillah. Abu Abdillah ini panggilan Ja'far bin Muhammad. Udzurillah, ingatlah kepada Allah. Artinya untuk selalu ingat pada Allah agar tidak emosi. Fa innahu qad ursila ilaika allati arsala ilaika allati la siwalaha. Sungguhnya telah mengirimkan kepadamu yakni surat yang la siwalaha, yang tidak ada lain surat itu isinya selain darinya. Maka fahamlah Ja'far dari isi surat itu. Qala Ja'far la haula wala quwwata illa billah. Maka Ja'far bin Muhammad, tiada daya, tiada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tsumma a'lama Aba Ja'far hudurahu. Kemudian Muhammad bin Ja'far datang, lalu Rabi' memberitahukan kepada Abu Ja'far akan kedatangan Ja'far bin Muhammad. Falamma dakhala, maka ketika Ja'far bin Muhammad masuk menemui Abu Ja'far, au'adah, mengancamnya. Wa qala, dan berkata, ai adu Allah, wahai musuh Allah, ittakhadaka ahlul Iraq imaman yajubbuna ilaika zakat amwalihim. Penduduk Irak telah menjadikanmu sebagai pemimpin. Mereka membayarkan zakatnya kepadamu, membayarkan zakat harta mereka kepadamu. Wa talhadu fi sultani, dan engkau menyimpang dari kekuasaanku. Wa tabghihi al-ghawain, sehingga kerusakan dan keburukan itu lah yang menginginkannya, yaitu menginginkan yang akan merusak kekuasaanku. Qatalani Allahu in lam aqtulka, biarlah Allah membunuhku kalau aku tidak membunuhmu. Ancaman keras dari Abu Ja'far kepada Ja'far bin Muhammad. Faqala, maka berkata Ja'far bin Muhammad dengan baik sekali, ya Amirul Mukminin, inna Sulaiman alaihi salam u'tiya fa syakara, wa inna Ayyuba ubtuliya fa sabara, wa inna Yusufa dzulima fa ghafara, wa anta min dzalika sinhi. Wahai Amirul Mukminin, lihat ini cara mereka bermuamalah kepada penguasa-penguasa yang murka. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dikaruniai oleh Allah dengan karunia yang besar dan beliau mensyukuri nikmat Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Wa inna Ayyuba alaihissalam ubtuliya fa sabara. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau diuji oleh Allah dan beliau bersabar. Wa inna Yusuf dzulima fa ghafara. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau didolimi oleh saudara-saudaranya namun beliau memaafkan. Wa anta min dzalika sinhi, dan engkau adalah keturunan dari mereka dan engkau adalah bagian dari mereka. Satu cara yang sangat lembut memuji dalam rangka mudarah, bukan mudahanah tapi mudarah, yakni untuk tidak menimbulkan keburukan kepada dirinya dari keburukan-keburukannya. Dan engkau adalah min dalikas sana, artinya dari asal itu semuanya. Engkau adalah merupakan orang-orang yang seperti mereka.
termasuk seperti Nabi Sulaiman. Engkau bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Engkau seperti Nabi Ayub yang diberi ujian oleh Allah dan engkau bersabar. Dan engkau seperti Nabi Yusuf yang engkau didolimi dan engkau memaafkan. Cara yang halus sekali dan bagus. Faqala lahu Abu Ja'far ilayya wa indi, sini kau duduk bersamaku. Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, al-bari usah, al-bari as-sah, yang selamat, yang lapang. Artinya al-bari yang terbebaskan dari segala tuduhan, dari keburukan. As-sah yang luas. As-salim an-nahiyah yang terbebaskan, selamat. An-nahiyah yang jauh dari segala penyakit dan keburukan. Al-qalilul ghailah, al-qalil yang sedikit, al-ghailah yang sedikit segala kejelekan dan kerusakannya. Jazakallah min di rahimin afdal ma jaza dawil arham an arhamihim. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu wahai Abu Abdillah, balasan dari seseorang, yakni balasan Allah memberikan balasan kepadamu dari seseorang yang memiliki hubungan rahim, dengan balasan, dengan semoga Allah memberikan balasan dengan yang lebih dari yang Allah balaskan kepada orang-orang yang memiliki rahim karena rahiman mereka atau dari rahim mereka. Yakni maknanya semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik karena engkau menyambung silaturahim. Tsumma tanawala yadahu fa'ajlasahu ma'ahu ala firasyi. Yang tadinya duduk depan sekarang digeret, ditarik tangannya dan didudukkan bersamanya di ranjangnya atau di sofanya. Tsumma qala, kemudian berkata Abu Ja'far, alayya bil minjafah. Tolong ambilkan makanan. Fa'utiya biduhnin fi ghaliyah, lalu dibawakan duhun, minyak duhun, kemudian dengan makanan ghaliyah. Fa ghalafau biyadi, lalu dicampurkan sendiri. Hatta khiltu lihyatahu qatirah, sampai yakni aku melihat janggutnya netes dengan minyak duhun tadi. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fi hifdillah fi kalaatih, semoga engkau senantiasa di dalam perlindungan Allah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Abu Ja'far berkata lagi, ya Rabbi alhik. Kemudian tadi si Abu Ja'far pamit, kemudian berkata Abu Ja'far, ya Rabbi alhik Aba Abdillah jaizatahu wa kiswatah. Wahai Rabbi, susulkan upah dan pakaian untuk Abu Abdillah. Insarif Aba Abdillah fi hifdillah fi kanafik. Pergilah engkau Abu Abdillah di dalam penjagaan Allah dan pelindungannya. Fansarafa, maka pergilah. Walahituhu, dan aku menyusulnya, kata Rabbi. Fakultu lalu aku katakan kepadanya, ini qad ra'aitu qabla dzalika ma lam tara. Sungguh aku telah melihat sebelum hal ini apa yang tidak kamu lihat. Artinya aku melihat betapa orang-orang yang sudah diancam sepertimu, mereka tidak ada yang selamat. Aku melihat sebelum ini apa yang tidak kamu lihat. Karena Abu Ja'far bin Muhammad belum pernah melihat bagaimana hukuman yang ditimpakan oleh Abu Ja'far kepada orang-orang yang diancam seperti Ja'far bin Muhammad. Maka aku melihat apa yang tidak kamu lihat sebelum ini. Wa ra'aitu ba'da dzalika ma qad ra'aita. Dan sekarang artinya sesudah itu aku melihat apa yang kamu lihat. Yakni aku melihat kok bisa beda dia sikapnya kepadamu. Dia bisa melunak kepadamu. Fama kunta ya Aba Abdillah hina dakhalta, apa yang kamu baca, doa apa yang kamu baca ketika kamu menemui Abu Ja'far? Maka berkata Ja'far bin Muhammad, doa yang dibaca apa? Allahumma uhrusni bi'ainika allati la tanam. Wahai Allah, ya Allah, jagalah hamba dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waqnufni biruknika alladzi la yuram, dan jagalah aku dengan penjagaanmu yang la yuram, yang tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Waghfirli bi qudratika alayya la uhlaku wa anta rajai. Dan ampunilah dosa-dosaku dengan kuasamu atas diriku. La uhlaku wa anta rajai, sehingga aku tidak binasa dan engkaulah harapanku satu-satunya. Allahumma, ya Allah, innaka akbar wa ajal mimma akhafu wa ahdar. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha besar, zat yang maha mulia, zat yang maha agung dari segala apa yang, dari siapapun yang aku takuti dan aku khawatiri.
Allahumma bika adfa'u fi nahri, ya Allah denganmu aku menolaknya dari keburukannya dengan meletakkanmu pada lehernya. Maksudnya dengan membuatnya berbungkam, tidak berkuasa atas diriku dengan kuasamu. Wa asta'idu bika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ini doa boleh dihafalkan. Dan untuk menghadapi kejelekan penguasa, ketika nanti dipanggil sama penguasa zalim, maka baca doa ini dengan yakin, wa insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran penting bahwa kita di dalam bersikap kepada penguasa yang kadang berbuat zalim, melampaui batas, jangan dilawan dengan keras. Mudarah itu sifat kita berlemah lembut dalam rangka menghindarkan keburukannya tanpa harus ikut di dalam kejelekannya. Bedanya dengan mudahana. Kalau mudahana berbaik-baik kepada mereka, menghilangkan kebenaran atau menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mudarah, berbuat baik kepada mereka, ini kan masih pada tema mudarah. Isti'mal hikmah wal mudarah ma'hu, menggunakan hikmah di dalam bermuamalah dengan pemimpin dan bermudarah dengannya. Bermudarah itu bersikap bersikap baik kepada mereka untuk menghilangkan keburukan yang ada pada mereka dengan tanpa harus menyetujui keburukan-keburukannya, dengan tanpa harus membiarkan ataupun tidak membenarkan keburukannya. Tetap menolak, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara pujian yang tidak menyebabkan dia marah. Dan itu hikmah dan mudarah dengan mereka yang dibolehkan. Sebagaimana yang pernah kisahkan dulu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu orang yang jelek di kaumnya, tapi disambut dengan baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya adalah untuk menjauhkan keburukan dari orang ini. Sebagaimana para ulama, mereka bersikap lemah lembut kepada para penguasa yang zalim untuk menghindarkan kezaliman mereka tanpa harus, yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tanpa harus menyetujui kemungkaran-kemungkaran mereka. Ini merupakan pengalaman-pengalaman spiritual dan pengalaman-pengalaman keagamaan para salaf terhadap pemimpin-pemimpin yang di dalamnya ada kedzaliman-kedzaliman. Ya, insya Allah mungkin mau teruskan. Kalau yakfina, kita cukupkan, wa insyaallah kita lanjutkan satu riwayat lagi tentang bab ini. Nanti kita pindah kepada judul yang lainnya di bab yang sama. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.